Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang ketika sahabat jadi pencuri langit kos yang tak lagi sama. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kehidupan kos yang damai. Kos kecil di pinggir kota itu menjadi tempat baruku setelah lulus dari asrama kampus. Letaknya cukup strategis, tidak jauh dari kampus, dekat warung makan, dan suasananya tenang karena hanya berisi 4 kamar. Bangunannya sederhana, cat temboknya sedikit mengelupas, tapi tetap terasa hangat. Aku, malah, menempati kamar nomor 2. Di sebelah kamarku tinggal seorang gadis bernama Ira. Kami pertama kali bertemu di depan gerbang kos, saat aku baru menurunkan koper dari ojek online. Ia langsung menghampiri dengan wajah ceria. "Kamu penghuni baru, ya?" "Aku Ira," sapanya sambil tersenyum lebar. "Iya, aku malah," jawabku sedikit kikuk. Tanpa banyak bicara, Ira langsung membantu membawa tas beratku ke kamar. Ia bahkan menawari segelas es teh dingin sambil berkata, "Capek banget pasti pindahan. Minum dulu biar seger." Sejak saat itu, aku merasa nyaman dengannya. Kami cepat akrab. Malam-malam sering duduk di dapur, mengobrol tentang drama Korea yang sedang viral, membahas tugas kuliah, bahkan saling curhat soal keluarga. Suaranya lembut, cara bicaranya sopan, dan ia tampak tulus setiap kali membantu. Kadang, Ira suka meminjam barang kecil dariku, sabun cuci, sendok, bahkan kadang uang receh untuk beli kopi sachet di warung depan. Aku tidak pernah keberatan. Rasanya wajar, apalagi kami sudah seperti teman dekat. Hari-hari terasa damai dan hangat. Ibu kos pun baik, meski agak cerewet soal kebersihan dapur. Setiap pagi, aroma kopi dan suara tawa Ira membuat kos terasa hidup. Aku benar-benar merasa menemukan tempat yang tepat untuk memulai kehidupan baruku. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak aku sadari. Sebuah hal kecil yang pelan-pelan akan mengubah segalanya. Senyum manis Ira yang selama ini ku kenal ternyata menyimpan rahasia. Dan aku belum tahu bahwa rahasia itu akan membuat hidupku berantakan. Uang yang hilang. Sudah 2 minggu aku tinggal di kos itu, dan semuanya masih terasa baik-baik saja. Aku dan Ira semakin akrab. Kadang kami makan malam bareng, kadang juga belajar di kamar bersama. Aku mulai mempercayainya seperti teman lama. Namun, suatu pagi aku merasa ada yang aneh. Saat membuka dompet untuk membeli sarapan, uang di dalamnya terasa berkurang. "Hah? Kok tinggal segini?" gumamku pelan. Aku yakin betul semalam aku masih punya beberapa lembar uang 50 ribuan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku salah ingat. Mungkin kemarin aku membayar sesuatu dan lupa mencatat. Aku tak mau menuduh siapapun tanpa alasan. Beberapa hari berlalu. Aku berusaha mengabaikannya. Tapi kejadian itu terulang. Kali ini aku tahu betul aku belum memakai uangnya. Aku menaruh uang di laci kamar, dan ketika hendak mengambilnya malam harinya, jumlahnya sudah berkurang. Rasa curiga mulai tumbuh. Hanya ada 2 orang yang tahu posisi uang itu, aku dan Ira. Aku mencoba mengingat kembali, kemarin siang Ira sempat masuk ke kamarku untuk meminjam hair dryer. Saat itu aku memang sedang mandi. Ia menunggu di kamar,
katanya hanya sebentar. Tapi entah kenapa, perasaan aneh muncul saat aku teringat hal itu. Masa sih Ira? Bisikku, menepis pikiran buruk itu. Enggak, dia kan baik. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa curigaku. Uangku terus berkurang. Kadang 10.000, kadang 20.000, tidak banyak, tapi cukup membuatku gelisah. Setiap malam, aku mulai memeriksa dompet dan mencatat jumlah uang dengan detail di buku kecil. Aku berharap bisa membuktikan kalau semua ini hanya kebetulan. Tapi setiap kali aku melihat jumlahnya berkurang lagi, hatiku seperti ditusuk. Rasa percaya yang dulu besar terhadap Ira mulai retak sedikit demi sedikit. Dan malam itu, saat aku menatap laci tempat aku menyimpan uang, aku berjanji dalam hati. Aku harus tahu siapa yang mengambilnya. Perilaku Ira yang aneh. Beberapa hari terakhir, aku semakin memperhatikan gerak-gerik Ira. Entah kenapa, ia mulai terlihat berbeda dari biasanya. Dulu ia sering tertawa lepas dan banyak bercerita, tapi sekarang lebih sering menatap ponselnya diam-diam dan cepat mengalihkan pembicaraan kalau aku tanya sesuatu. Suatu sore, saat aku baru pulang kuliah, aku mendapati pintu kamarku sedikit terbuka. Padahal pagi tadi aku yakin sudah menguncinya. Aku masuk perlahan dan menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Laci tempatku menyimpan uang terbuka sedikit. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku lupa menutupnya rapat. Tapi hatiku berkata lain. Beberapa menit kemudian, Ira muncul dari dapur sambil membawa 2 gelas es teh. Mala, aku buat minuman, nih. Kamu kelihatan capek banget, katanya sambil tersenyum. Senyum itu terasa aneh. Bukan senyum ramah seperti biasanya, melainkan senyum yang kaku, seolah menutupi sesuatu. Aku berusaha bersikap biasa, meski di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tadi kamu masuk kamarku, ya? Tanyaku pelan. Hah? Enggak kok. Kenapa emangnya? Jawabnya cepat. Matanya sedikit menghindar. Aku hanya mengangguk, pura-pura percaya. Tapi setelah itu, Ira malah bertanya hal yang membuatku tambah curiga. Kamu masih banyak uang, kan? Aku mau pinjam sedikit, buat bayar listrik. Nanti aku ganti, sumpah. Nada suaranya lembut, tapi ada sedikit kegugupan di sana. Aku mengangguk pelan dan memberikan beberapa lembar uang. Namun di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tak beres. Sejak hari itu, Ira mulai sering keluar malam. Katanya menemui teman, tapi tidak pernah menjelaskan siapa. Kadang saat aku bangun tengah malam, ku dengar pintu kamarnya terbuka, lalu suara langkah kaki pelan menuju dapur, atau mungkin kamarku. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali menatap wajah Ira, rasa percaya itu menipis sedikit demi sedikit. Aku ingin tetap berpikir positif, tapi kata hatiku terus berbisik. Ira menyembunyikan sesuatu. Dan aku berjanji, kalau memang dugaanku benar, aku akan membuktikannya dengan mata kepalaku sendiri. Petunjuk pertama. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Angin bertiup kencang, membuat jendela kamarku bergetar pelan. Aku duduk di atas kasur sambil memandangi laci tempatku biasa menyimpan uang. Sejak beberapa hari terakhir, aku menaruh perhatian besar pada benda kecil itu, seolah di dalamnya ada rahasia besar yang belum terungkap. Aku menulis catatan di buku kecil. Tanggal 15. Uang di laci, Rp350.000. Kucatat dengan hati-hati, lalu kututup laci itu rapat-rapat sebelum tidur.
Malam itu aku sengaja membiarkan lampu kamar tetap menyala, berharap bisa tidur lebih tenang. Tapi entah kenapa, mataku tetap terbuka. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki pelan di depan kamarku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hatiku berdetak kencang. Aku menahan napas, pura-pura tidur. Terdengar suara gagang pintu bergetar pelan, lalu sunyi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit, cukup untuk melihat bayangan seseorang masuk. Aku mengenali siluetnya, Ira. Tangannya memegang senter kecil dari ponselnya, wajahnya serius, dan langkahnya hati-hati. Ia berjalan ke arah laci mejaku, dan membukanya perlahan. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku kaku, campuran antara kaget dan marah. Ia mengambil beberapa lembar uang, lalu menutup laci kembali dengan cepat sebelum keluar kamar. Aku menatap ke langit-langit, mataku panas menahan air mata. Pagi harinya, aku memastikan dugaanku benar. Uangku memang berkurang. Dari Rp350.000, kini tinggal Rp300.000. Dan di bawah laci, aku menemukan sesuatu yang menjawab semua keraguanku. Sehelai tisu kecil dengan tulisan tangan, "Jangan lupa bayar utang nanti sore." Tulisan itu, aku hafal, tulisan Ira. Hatiku remuk. Semua kebaikan dan senyumnya selama ini seakan palsu. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Aku butuh bukti yang tak bisa disangkal, bukti yang bisa membuat Ira berhenti berbohong. Malam itu, aku mulai menyiapkan rencana. Rencana untuk memergokinya dengan cara yang tak akan ia sangka. Strategi mengawasi. Setelah malam itu, aku tak lagi bisa memandang Ira dengan cara yang sama. Setiap kali melihat wajahnya, ada perasaan campur aduk antara kecewa, marah, dan tidak percaya. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menuduh tanpa bukti yang jelas. Jadi, aku mulai menyusun rencana kecilku. Pertama, aku menaruh umpan, beberapa lembar uang di dalam laci seperti biasa, tapi di antara uang itu, aku selipkan tanda kecil berupa sobekan kertas bertuliskan namaku. Kalau uang itu hilang, dan kertas itu ikut terbawa, aku akan tahu pasti siapa pelakunya. Lalu aku memanfaatkan ponselku. Kupasang kamera kecil di rak buku menghadap ke meja. Kamera itu kubuat seolah sedang diisi daya, tapi sebenarnya sedang merekam video diam-diam. Beberapa hari aku menunggu dengan sabar. Aku berusaha bersikap normal di depan Ira, tetap tersenyum, tetap mengobrol seperti biasa, walau dalam hati aku memantau setiap gerak-geriknya. Suatu sore, aku sengaja berkata, "Aku mau ke kampus dulu, ada rapat." Padahal aku hanya bersembunyi di belakang pagar kos, mengamati dari jauh. Dari jendela kecil kamarku, aku bisa melihat bayangan seseorang masuk dengan hati-hati. Pintu kamarku bergerak pelan. Itu Ira. Tangannya gemetar sedikit saat membuka laci meja. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat, lalu mengambil beberapa lembar uang. Setelah itu, ia cepat-cepat keluar dan menutup pintu rapat. Aku menahan napas di balik tembok, merasa campuran antara marah dan sedih. Bagian dari diriku masih berharap apa yang kulihat salah, tapi aku tahu, kali ini tidak ada kesalahan. Malamnya, aku memeriksa rekaman kamera. Semuanya jelas, wajah Ira, tangannya, bahkan gerakannya saat menyelipkan uang ke saku. Bukti itu lebih dari cukup. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Orang yang kuberi kepercayaan, yang kupanggil sahabat, ternyata tega mengambil dariku di saat aku lengah.
Namun aku belum ingin langsung menegurnya. Aku ingin tahu seberapa jauh Ira akan berani melakukannya lagi. Dan untuk itu, aku harus tetap diam untuk sementara. Konfrontasi. Malam itu udara terasa berat. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah memenuhi halaman kos. Aku duduk di kursi dekat meja belajar, menatap layar ponsel yang masih memutar rekaman Ira sedang mengambil uangku. Tanganku dingin. Jantungku berdegup cepat. Aku tahu, malam ini aku harus bicara. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ira baru pulang dari warung depan. Ia membawa plastik berisi roti dan air mineral. Saat melihatku, ia tersenyum seperti biasa. "Kamu belum tidur, lah?" katanya ringan. Aku menatapnya lama, mencoba menahan emosi. "Belum. Aku pengen ngomong sesuatu." Ia mengernyit heran. "Ngomong apa emangnya?" Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku membuka galeri ponsel dan memutar rekaman itu. Suara kecil dari video terdengar jelas, langkah pelan, suara laci terbuka, dan wajah Ira muncul di layar, mengambil uang. Ira menatap layar itu, tubuhnya menegang. Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar saat aku berkata pelan, "Ini kamu, kan?" Hening. Hanya suara TikTok jam dinding yang terdengar di antara kami. "Ira," suaraku serak, "kenapa kamu ambil uangku?" Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak sengaja, lah. Aku cuma butuh sedikit. Aku janji mau balikin. Aku cuma apa? Potongku pelan tapi tajam. Cuma memanfaatkan aku? Ira menggigit bibir, air matanya jatuh. Aku kepepet, malah. Aku nggak punya uang buat bayar SPP. Aku malu mau minta ke orang tua. Aku terdiam. Bagian dari diriku masih marah, tapi ada sisi lain yang iba. Namun rasa kecewa terlalu dalam untuk ditutupi. Kalau kamu jujur dari awal, aku pasti bantu. Tapi kamu malah mencuri, Ira. Aku percaya sama kamu. Tangis Ira makin keras. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Aku menatapnya lama, lalu berdiri. Aku nggak tahu harus gimana sekarang. Tapi mulai malam ini, jangan pernah masuk kamarku lagi tanpa izin. Aku melangkah keluar kamar, meninggalkan Ira yang terduduk di lantai sambil menangis. Di dalam dadaku, rasa lega bercampur hancur. Aku sudah tahu kebenarannya, tapi rasanya seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan uang, tapi kepercayaan. Kepercayaan yang hancur. Sejak malam konfrontasi itu, suasana kos berubah total. Dulu, tawa dan obrolan ringan selalu terdengar setiap pagi, tapi kini semuanya terasa sunyi. Aku dan Ira nyaris tak berbicara lagi. Kalaupun terpaksa berinteraksi, hanya sebatas kata-kata singkat yang hambar. "Udah masak?" "Belum." "Aku duluan, ya." Itu saja. Tak ada lagi candaan, tak ada lagi cerita malam-malam di dapur, tak ada lagi kebersamaan yang dulu terasa hangat. Setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku seperti diremas. Ia tampak lebih kurus, matanya sayu, dan jarang keluar kamar. Kadang aku masih mendengar isak tangisnya di malam hari, lirih, tertahan, seperti seseorang yang dihantui rasa bersalah. Namun, rasa kecewa dalam diriku terlalu besar untuk bisa langsung memaafkan. Aku mencoba bersikap netral, tapi setiap kali membuka laci atau menyentuh dompet,
ingatan tentang rekaman itu muncul kembali. Ada kalanya aku merasa bersalah karena membuatnya menangis. Tapi di sisi lain, aku juga tahu aku adalah korban. Aku sudah mencoba percaya, dan dia menghancurkan kepercayaan itu dengan tangannya sendiri. Suatu pagi, Ira memberanikan diri berbicara. Malah, aku minta maaf sekali lagi. Aku tahu aku salah. Aku udah nggak tenang tiap malam. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Aku menatapnya lama. Suaranya bergetar, wajahnya penuh penyesalan. Tapi luka di hatiku belum siap menerima permintaan maaf itu. Aku dengar, jawabku singkat. Ia menunduk, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Dan setelah itu, jarak di antara kami makin jauh. Hari-hari terasa panjang dan sepi. Aku mulai jarang pulang ke kos, lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan atau rumah teman. Setiap kali kembali, suasana kamar seperti membeku. Dingin, hampa, dan sunyi. Di dinding kamar masih tergantung foto kami berdua saat pertama kali pindah. Aku dan Ira tersenyum sambil memegang es teh di dapur. Aku sempat berpikir untuk melepasnya, tapi tak sanggup. Foto itu jadi pengingat bahwa sesuatu yang indah pun bisa berubah jadi luka kalau kepercayaan dihancurkan. Mengumpulkan fakta. Beberapa hari berlalu setelah permintaan maaf Ira yang tak kujawab dengan pasti. Aku masih menjaga jarak, tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Kenapa Ira melakukan itu? Apakah benar cuma karena uang SPP? Aku tidak bisa tenang tanpa tahu kebenarannya. Suatu sore, saat Ira pergi keluar, aku duduk di dapur sambil menatap gelas bekas minumannya. Di meja, aku melihat dompet kecilnya terbuka. Aku tidak berniat menggeledah, tapi mataku tanpa sengaja menangkap secari kertas di dalamnya, surat penagihan biaya rumah sakit. Nama di atasnya, Siti Rahayu, ibunya. Jumlahnya lumayan besar. Aku menelan ludah, mencoba memahami. Rupanya, ibunya sedang sakit. Dan mungkin, itu alasan kenapa Ira begitu terdesak sampai tega mengambil uangku. Malamnya, saat aku kembali dari kampus, aku mendengar suara Ira berbicara di kamar lewat telepon. Suara lirihnya terdengar jelas di antara dinding tipis kos. Iya, Bu, tenang aja. Nanti Ira kirim uang, ya. Iya, nggak usah khawatir, Ira bisa kok cari. Iya, Bu, nggak apa-apa. Suara itu bergetar, nyaris seperti tangisan yang ditahan. Aku berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan tanpa niat menguping, tapi hatiku terasa sesak. Malam itu aku tak bisa tidur. Antara rasa iba dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku marah karena dia mencuri, tapi aku juga mengerti kenapa. Kadang, keputusasaan bisa membuat orang melakukan hal yang tak pernah terpikir sebelumnya. Keesokan harinya, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara lagi dengannya. Ira, panggilku pelan di depan kamarnya. Hom, jawabnya lemah. Ia keluar, wajahnya pucat dan lelah. Aku tahu soal ibumu, kataku perlahan. Aku lihat suratnya. Ira langsung menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bermaksud nyembunyiin, lah. Aku cuma malu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut kamu pikir aku manfaatin kamu. Aku menarik napas panjang. Aku nggak bisa lupakan yang kamu lakuin. Tapi aku juga ngerti, kamu lagi terdesak. Seharusnya kamu cerita dari awal. Ira menangis tanpa suara, lalu berkata, "Aku benar-benar menyesal.
Aku cuma pengen bantu ibu. Aku nggak kepikiran konsekuensinya. Aku tak menjawab. Hanya berdiri di sana, menatapnya dengan campuran iba dan kecewa. Hubungan kami memang retak, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Ira, sisi yang rapuh dan ketakutan. Aku mulai sadar, kadang orang mencuri bukan karena serakah, tapi karena terjebak di antara rasa malu dan putus asa. Namun tetap saja, luka di hati tidak mudah disembuhkan. Keputusan sulit. Malam itu, setelah pembicaraan singkat di depan kamar, aku tidak bisa berhenti memikirkan Ira. Kata-katanya terngiang terus di kepalaku, tangisnya, nada suaranya, dan betapa tulus ia terlihat saat menyesal. Tapi setiap kali aku mencoba membuka hati, kenangan tentang uang yang hilang dan rasa dikhianati itu kembali menghantam. Apakah aku bisa memaafkannya begitu saja? Atau aku hanya takut terlihat kejam jika tak memaafkan? Keesokan harinya, aku berangkat ke kampus lebih awal. Di perjalanan, aku tak henti menimbang-nimbang semuanya. Hubungan kami dulu seperti kakak dan adik, berbagi makanan, baju, bahkan rahasia. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah jarak dan kebisuan. Sepulang kuliah, aku mendapati Ira sedang duduk di teras kos, menatap langit sore. Tangannya memainkan gelang karet yang dulu kuberikan di ulang tahunnya. Saat melihatku datang, ia berdiri pelan. Malah, aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa lagi. Tapi aku cuma mau bilang, terima kasih udah mau dengar aku kemarin. Aku diam, menatapnya. Aku udah putuskan, lah. Aku bakal pindah dari kos ini minggu depan, katanya lirih. Kenapa? Tanyaku spontan. Ia tersenyum tipis. Aku nggak mau kamu terus merasa nggak nyaman. Aku tahu aku udah bikin semuanya hancur. Mungkin ini yang terbaik. Aku menelan ludah. Sebagian dari diriku lega, tapi sebagian lainnya terasa kosong. Kamu nggak perlu pergi kalau cuma karena aku, ucapku pelan. Aku harus, lah. Aku pengen mulai dari awal. Mungkin di tempat baru, aku bisa belajar memperbaiki diri. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Aku menatap wajahnya yang tampak lelah tapi tenang. Dalam hati, aku sadar ini bukan cuma tentang kehilangan uang. Ini tentang kehilangan seseorang yang pernah aku anggap sahabat sejati. Beberapa hari kemudian, aku membantu Ira mengemas barang-barangnya. Kami tak banyak bicara, hanya sesekali saling tersenyum kecil. Saat semua sudah siap, ia berdiri di depan pintu dan menatapku untuk terakhir kalinya. Mala, makasih buat semuanya. Aku nggak bakal lupa kebaikan kamu, meskipun aku udah nyakitin kamu. Jaga diri ya, Ra, jawabku pelan. Semoga kamu nemuin ketenangan. Ira menunduk, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya yang menjauh. Saat itu aku sadar, kadang keputusan sulit bukan tentang menahan, tapi melepaskan, bahkan jika itu berarti kehilangan seseorang yang dulu sangat berarti. Setelah kepergiannya, sudah hampir sebulan sejak Ira pergi dari kos. Kamar sebelah kini kosong, hanya menyisakan dinding yang kadang memantulkan gema langkahku sendiri. Tak ada lagi suara musik pelan dari speakernya, tak ada tawa yang pecah setiap malam, dan tak ada aroma mie instan yang selalu jadi tanda dia sedang lembur tugas. Semula aku merasa lega. Tapi lama-lama, keheningan itu berubah jadi sepi yang menyakitkan. Setiap kali aku pulang dari kampus dan membuka pintu kamar, aku seperti berharap mendengar suaranya lagi, padahal aku tahu
dia tak akan kembali. Suatu hari, aku menemukan sesuatu yang tertinggal di bawah meja, sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada uang sejumlah yang sama dengan yang pernah hilang, dan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang kukenal. Untuk Mala. Aku tahu uang ini nggak bisa menghapus kesalahanku, tapi aku pengen kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Makasih udah ngajarin aku arti kepercayaan, meski aku sempat menghancurkannya. Semoga kamu bahagia, dimanapun nanti. Ira. Tanganku bergetar saat membaca tulisan itu. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak marah lagi. Yang tersisa hanya rasa haru dan sedikit penyesalan karena tak sempat memeluknya sebelum dia pergi. Malam itu, aku duduk di balkon kos sendirian, menatap langit yang bertabur bintang. Aku teringat semua hal yang pernah kami lalui, makan bersama, belajar bareng, bercanda sampai larut malam. Semuanya kini tinggal kenangan, tapi kenangan yang, anehnya, terasa hangat. Aku sadar, hidup kadang mempertemukan kita dengan orang yang akan menyakiti kita, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan bagaimana cara memaafkan tanpa harus melupakan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan singkat di ponsel. Ira, aku kerja di kafe sekarang, lah. Hidupku mulai lebih baik. Terima kasih ya, udah ngasih aku kesempatan belajar dari kesalahan. Aku tersenyum kecil sambil membalas. Aku juga belajar banyak dari kamu, Ra. Jaga diri baik-baik, ya. Pesan itu mungkin sederhana, tapi bagiku, itu penutup dari luka yang akhirnya sembuh. Kini aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban masa lalu. Dan di antara semua kehilangan yang pernah kualami, persahabatan kami akan tetap jadi salah satu bab terpenting dalam hidupku. Sebab dari sana, aku belajar bahwa kepercayaan bisa hancur, tapi hati yang tulus selalu bisa tumbuh kembali.